Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada yang terhormat Pak Irwan Siagian selaku dosen pengampu mata kuliah wacana dan pragmatik bahasa Indonesia, dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan ini, khususnya mahasiswa Universitas Indra Prasta. Perkenalkan, nama saya Ajeng Pinkan Febila Wijaya dari kelompok 6 kelas R7G yang akan membawakan materi saat ini, yaitu mengenai deiksis pada mata kuliah wacana dan pragmatik bahasa Indonesia. Diharapkan kepada teman-teman untuk menyimak video ini dengan baik. Lalu selanjutnya, pembahasan materi yang akan kita bahas pada tayangan kali ini mengenai yang pertama ada hakikat deiksis, lalu dilanjutkan dengan jenis-jenis deiksis. Lalu kita akan masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai hakikat deiksis. Aci pada tahun 2019 menjelaskan bahwa deiksis merupakan istilah untuk kata, frasa, ataupun ungkapan yang referensinya berubah sesuai dengan si pembicara, waktu, dan tempat di mana bahasa tersebut diucapkan. Istilah deiksis sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu deik yang artinya tunjuk, yang berasal dari kata deiknumi yang berarti menunjukkan. Berdasarkan pendapat tersebut, deiksis dapat dikatakan sebagai sebuah kata untuk menunjukkan sesuatu dan memiliki makna yang dapat berubah-ubah atau berpindah-pindah sesuai dengan identitas, keadaan, waktu, dan tempat penutur. Sesuatu yang ditunjuk ini dapat berupa benda, orang, tempat, ataupun bahkan bisa juga menunjukkan waktu tertentu. Contoh dari deiksis tersebut yaitu seperti di bawah ini. Di sebuah acara keluarga dengan banyak anggota, Awan berbicara. Dia sangat baik. Lalu Bian membalasnya. Ya, dia bahkan tersenyum cukup ramah dan menyapa para saudaranya. Deiksis yang diutarakan tersebut, dua orang yang bermaksud memberikan pujian kepada seseorang dengan banyaknya anggota keluarga yang hadir, kata dia bisa tertuju pada siapapun yang ada di ruangan tersebut. Namun, jika memperhatikan keadaan siapa yang pembicara perhatikan, atau siapa yang saat itu sedang tersenyum ramah dan menyapa para saudaranya, maka kita dapat memastikan siapa yang sedang dibicarakan. Makna deiksis kedua datang dari Pardameans, Petrus, Eka, dan kawan-kawannya pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa deiksis merupakan alat bahasa yang memberikan petunjuk kontekstual baik secara leksikal maupun gramatikal yang mengacu pada hal spesifik seperti objek, lokasi, ataupun waktu tertentu. Lalu dari pendapat tersebut, deiksis merupakan sebuah informasi yang ditunjukkan untuk memperjelas makna. Deiksis merupakan suatu kata yang tidak bisa berdiri sendiri sehingga membutuhkan kata yang mengandung makna leksikal maupun makna gramatikal. Misalnya dia, di sini, sekarang, ataupun yang lain-lain. Ketiga contoh ungkapan tadi memberi perintah untuk menunjukkan konteks tertentu agar makna ujarannya dapat dipahami dengan tegas. Contohnya yang pertama yaitu ada ibunya. Lalu contoh kedua ada di rumah sakit ini. Contoh tersebut menunjukkan bagaimana ungkapan deiksis tersebut membutuhkan kata yang bermakna leksikal maupun gramatikal, karena jika ungkapan deiksis tersebut berdiri sendiri, maka katanya dan kata di ini tidak dapat ditentukan makna sebenarnya oleh lawan tutur. Lalu, hakikat deiksis yang ketiga sekaligus yang terakhir datang dari Sebastian, Diani, dan Rahayu pada tahun 2019 yang menyatakan menurut pemahaman bahasa, deiksis adalah cara kita untuk menunjukkan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam percakapan, tulisan, atau bahan bacaan lainnya. Dalam terminologi linguistik, deiksis adalah kata-kata yang tidak memiliki referensi yang tetap. Namun kita bisa memahami kemana kata-kata ini merujuk jika kita memahami konteks pembicaraannya. Berdasarkan pendapat tersebut, deiksis merupakan penunjuk yang seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang hanya kita ketahui maknanya jika kita lebih dulu tahu tentang konteks tuturannya. Hal tersebut didukung dengan pendapat Suparno pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa deiksis merupakan satuan lingual yang mengacu pada kata atau kelompok kata di dalam suatu ujaran atau suatu kalimat yang dapat dikenali dan dipahami berdasarkan ciri-ciri konteksnya. Contohnya, pada siang hari, Wati yang baru saja pulang berbicara kepada ayahnya. "Pak, lihat ibu." Lalu sang ayah yang sedang duduk di teras menjawabnya, "Di atas, Wat." Lalu Wati dalam hatinya berujar,
"Oh, lagi jemur baju kali ya." Dalam percakapan tersebut, Wati segera mengetahui maksud bapak di atas walaupun bapak tidak menjelaskan di mana tepatnya. Wati juga memiliki opini bahwa ibu sedang menjemur pakaian hanya karena situasi tersebut terjadi pada siang hari. Hal tersebut terjadi karena Wati telah mengetahui atau terbiasa dengan konteks atau situasi yang terjadi. Lalu selanjutnya kita masuk pada sintetis teori. Berdasarkan pendapat-pendapat tadi, dapat disimpulkan bahwa deiksis merupakan kata penunjuk yang harus memiliki referen atau sumber acuan, sehingga dapat diketahui atau ditemukan maknanya. Deiksis juga dikatakan sebagai kata yang memiliki makna yang dapat berubah-ubah ataupun berpindah-pindah. Kemudian, seseorang yang menggunakan kata deiksis perlu memperhatikan waktu, tempat, situasi, ataupun kondisi saat mereka bertutur, hingga makna dalam ujaran tersebut dapat dipahami dengan jelas. Deiksis juga merupakan kata yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga membutuhkan kata bermakna leksikal maupun gramatikal untuk membantu memperjelas makna dari yang dituturkan. Lalu berikutnya kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu mengenai jenis-jenis deiksis. Terdapat 6 jenis deiksis. Yang pertama ada deiksis persona atau deiksis orang, lalu ada deiksis waktu, deiksis sosial, deiksis spasial, deiksis wacana, dan deiksis anafora. Jenis deiksis yang pertama kali akan kita bahas yaitu mengenai deiksis persona. Menurut Aci pada tahun 2019, deiksis persona adalah jenis deiksis yang terkait dengan peran individu yang terlibat dalam percakapan, yang seringkali diekspresikan melalui penggunaan kata ganti yang menunjukkan orang yang terlibat dalam suatu situasi berbicara. Jadi dari pendapat Aci tersebut dapat disimpulkan bahwa deiksis persona merupakan sebuah kata ganti orang. Dan untuk menggunakan deiksis persona, maka kita perlu mengetahui dulu siapa yang berbicara dan dengan siapa ia berbicara. Didukung oleh pendapat Jule pada tahun 2014 yang menjelaskan bahwa deiksis persona dengan jelas menerapkan 3 pembagian dasar yang dicontohkan dengan kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Contoh dari deiksis persona yaitu Suci dan Bagus terlibat dalam sebuah percakapan. Suci berkata, "Kalau yang jago masak pak, kamu bisa pilih aku saja Gus." Lalu dijawab oleh Bagus, "Halah, ngedoyan aku cik sama kamu." Datang Tigor yang mendengar percakapan kedua temannya lalu menjawab mereka, "Malu-malu rupanya dia Ci." Dari contoh di atas tersebut dapat diketahui kata aku yang diucapkan oleh Suci sebagai kata ganti orang pertama dalam sebuah tuturan yang merujuk kepada Suci sendiri sebagai penutur. Lalu, kata kamu sebagai orang yang diajak berbicara atau lawan tutur seperti yang dikatakan Bagus dalam kalimatnya. Kata kamu yang dilontarkan Bagus mengarah kepada Suci yang sebelumnya mengajaknya berbicara. Terakhir, ada kata ganti orang ketiga yang merujuk kepada orang yang dibicarakan atau menyatakan kepemilikan dan perumpamaan. Kata dia pada dialog Tigor merujuk pada Bagus sebagai orang ketiga karena yang dijadikan lawan tutur Tigor dalam membicarakan Bagus dalam dialog tersebut adalah Suci. Lalu selanjutnya yang tadi sedikit sudah kita singgung yaitu mengenai jenis-jenis deiksis persona. Ada 3 jenis deiksis persona. Yang pertama ada pronomina orang pertama, yang kedua ada pronomina orang kedua, lalu yang terakhir ada pronomina orang ketiga. Pronomina orang pertama mengacu pada pembicara kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain, pronomina orang pertama mengacu pada orang yang sedang berbicara. Menurut Aci pada tahun 2019, berdasarkan pendapat Aci tersebut, dapat dikatakan bahwa pronomina orang pertama bertujuan untuk merujuk orang yang sedang berbicara. Pronomina orang pertama dibagi antara tunggal dan majemuk. Pronomina orang pertama tunggal berbentuk aku, saya, daku, dan lain-lain. Sedangkan pronomina orang pertama majemuk mengacu pada penutur yang diikuti oleh lawan tuturnya, yang berbentuk kita dan kami. Contoh pronomina orang pertama yaitu sebagai berikut. Sarah mengajak berbicara Della. "Aku akan membuat kue yang enak untuk kita menonton film." Lalu Della menjawabnya, "Asik, ayo cepat kita tentukan filmnya." Contoh tadi menggunakan pronomina orang pertama. Sarah menggunakan pronomina orang pertama tunggal berbentuk aku yang berfungsi sebagai kata rujukan dari pembicara atau penutur sebagai subjek. Selain kata aku, saya juga merupakan pronomina orang pertama tunggal yang bersifat formal dan biasanya dipengaruhi oleh perbedaan usia dan status sosial. Lalu selain itu ada kata gue atau gua sebagai tuturan yang menunjukkan bahwa kedua penutur memiliki hubungan yang akrab, saling mengenal, dan pada situasi informal. Biasanya digunakan kepada teman, adik atau kakak, atau bahkan kekasih. Bahasan selanjutnya yaitu pronomina orang pertama majemuk.
yang berbentuk kita. Pronomina pertama majemuk yang digunakan oleh Della yaitu kata kita yang bersifat inklusif, tidak hanya mengacu kepada penutur, tetapi juga kepada pendengar atau lawan tutur. Begitu juga dengan kata kami. Lalu jenis deiksis persona yang kedua yaitu pronomina orang kedua. Pronomina orang kedua ialah kategori rujukan untuk orang yang diajak berbicara atau lawan tutur pembicara. Farunisa dan Utomo tahun 2020. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa pronomina orang kedua bertujuan untuk merujuk orang yang sedang diajak berbicara oleh pembicara atau biasa disebut lawan tutur. Pronomina orang kedua juga dibagi menjadi tunggal dan majemuk. Bentuk pronominal orang kedua tunggal yaitu kamu, kau, dan mu. Sedangkan bentuk majemuknya yaitu kalian. Contohnya, Wisnu berbicara, "Kamu besok jadi pergi liburan bareng keluargamu?" kepada Derry. Derry menjawabnya dengan anggukan. Lalu Wisnu melanjutkannya, "Kalian sudah punya rencana kemana saja?" Kalimat pada contoh tersebut menunjukkan di mana Wisnu menggunakan pronomina orang kedua tunggal, yaitu pada dialog pertama kata kamu dan kata keluargamu yang mengacu pada Derry yang diajak berbicara dan atau keluarga Derry. Pronomina kedua tunggal dalam tuturan menempati fungsi objek. Penggunaan deiksis persona kedua tunggal dipengaruhi oleh perbedaan usia, status sosial, dan situasi tuturan. Deiksis kamu atau mu digunakan dalam tuturan kepada teman, orang tua kepada anaknya, guru dengan siswa, kakak dengan adiknya, dan seseorang dengan kekasihnya. Lalu, ada penggunaan kata loh atau lu pada pronomina kedua tunggal yang berfungsi dalam komunikasi yang bersifat informal. Selanjutnya, pada dialog kedua, Wisnu menggunakan orang kedua jamak yang pada kata kalian yang mengacu pada Derry beserta keluarganya. Kata kalian pada pronomina kedua majemuk berfungsi untuk mengacu pada lawan tutur yang berjumlah 2 orang atau bahkan lebih. Pronomina kedua majemuk kalian memiliki keterikatan dengan tata krama sosial. Pemakaian bentuk ini umumnya tidak digunakan oleh seseorang yang berstatus sosial lebih rendah dari lawan tuturnya. Lalu, jenis deiksis persona yang terakhir yaitu pronomina orang ketiga. Pronomina orang ketiga merupakan kata ganti orang yang tidak berhubungan langsung dengan pelaku tutur maupun lawan tuturnya. Nafisa, Mulyastuti, dan Nurudin tahun 2020. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pronomina orang ketiga bertujuan untuk merujuk seseorang atau sekelompok orang yang sedang dibicarakan oleh penutur dan lawan tuturnya. Pronomina orang ketiga tunggal berbentuk dia dan beliau, sedangkan orang ketiga majemuk berbentuk mereka. Contohnya, pada kalimat di bawah ini yaitu Budi berbicara, "Beliau rajin sekali, sudah datang pagi-pagi, menatap Pak Tomo yang lewat." Lalu dijawab oleh Eka, "Mereka memang harus rajin agar bisa menjadi contoh untuk siswanya." Kalimat pada contoh tersebut menunjukkan di mana Budi menggunakan kata beliau untuk merujuk pada Pak Tomo sebagai orang ketiga tunggal yang sedang dibicarakan. Fungsi pronomina orang ketiga tunggal berbeda-beda berdasarkan penggunaannya. Deiksis persona ketiga tunggal dalam sebuah tuturan merujuk kepada orang yang dibicarakan. Penggunaan deiksis dipengaruhi oleh perbedaan usia. Biasanya deiksis beliau digunakan untuk ujaran yang lebih formal, terutama kepada orang yang usianya lebih tua ataupun status sosialnya lebih tinggi. Sedangkan kata dia dan nya digunakan dalam ujaran kepada teman atau orang tua kepada anak yang lebih muda dan sepasang kekasih. Lalu, pada dialog Eka yang menggunakan kata mereka merujuk pada para guru, satu diantaranya Pak Tomo, yang harus menjadi contoh bagi siswanya. Deiksis mereka merujuk kepada orang yang dibicarakan yang jumlahnya lebih dari satu. Begitu juga dengan deiksis semua. Penggunaan deiksis mereka dan semua tidak dipengaruhi oleh usia, status sosial, dan formal tidaknya situasi pembicaraan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu jenis deiksis yang kedua, yaitu deiksis waktu. Menurut Sebastian tahun 2019, deiksis waktu merupakan deiksis yang merujuk pada waktu yang dimaksud dalam tuturan. Untuk menentukan waktu yang dimaksud dibutuhkan titik pusat deiksis dalam menentukan rujukan pada waktu yang dimaksudkan. Berdasarkan pendapat tadi, deiksis waktu merupakan kata ganti yang merujuk pada waktu yang dimaksudkan dalam tuturan tepat saat penutur sedang menuturkan sebuah kalimat. Karena makna pada deiksis dapat berubah-ubah. Bentuk deiksis waktu yaitu sekarang, kemarin, bulan ini, minggu ini, lusa, dan sebagainya.
Contoh kalimat deiksis waktu yaitu sebagai berikut. Terik kali matahari ini. Jam berapa sekarang? Tanya Kamil. Lalu dibalas oleh Reza. Jam 12. Kata sekarang pada contoh tersebut merupakan deiksis waktu yang merujuk pada waktu saat penutur melakukan tuturan atau saat Kamil bertanya kepada Reza. Berarti Kamil bertanya pada Reza saat jam menunjukkan pukul jam 12 siang di mana matahari sedang terik-teriknya. Bayangkan deiksis waktu seperti kompas dalam percakapan. Ini adalah alat bahasa yang membantu kita menentukan di mana kita berada dalam waktu. Seperti penunjuk arah, deiksis waktu menggunakan kata-kata seperti sekarang, kemarin, atau besok untuk menunjukkan pada saat atau periode waktu tertentu. Mereka membuat percakapan dengan jelas dan memungkinkan kita untuk berbagi pengalaman yang tepat. Jadi, deiksis waktu adalah kunci untuk memahami kapan sesuatu terjadi dalam obrolan atau cerita kita. Deiksis waktu sendiri dibagi menjadi 3 kategori. Antara lain yang pertama ada waktu lampau, lalu yang kedua ada waktu yang sekarang, dan yang terakhir ada waktu mendatang. Jenis deiksis waktu yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai waktu lampau. Menurut Muhyiddin tahun 2019, deiksis waktu lampau merupakan deiksis yang merujuk pada waktu di mana peristiwa terjadi sebelum dilakukannya tuturan. Berdasarkan pendapat tersebut, deiksis waktu lampau merupakan kata rujukan yang merujuk pada waktu di mana telah selesainya peristiwa atau waktu di mana saat peristiwa terjadi penutur belum melakukan tuturan. Deiksis waktu lampau berupa kata seperti kemarin, 3 tahun lalu, sebulan yang lalu, tadi, dan dulu. Contoh kalimat deiksis waktu lampau yaitu yang pertama, kemarin aku sarapan dengan bubur. Lalu kalimat yang kedua, minggu lalu ayah pulang membawa oleh-oleh. Contoh tersebut menggunakan deiksis waktu lampau karena peristiwa yang diceritakan oleh penutur sudah terjadi jauh sebelum penutur melakukan tuturan. Deiksis waktu lampau adalah cara kita menggunakan kata atau frasa untuk merujuk pada waktu atau kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Bayangkan ini seperti titik fokus yang membawa pendengar atau pembaca ke momen tertentu di masa lampau. Misalnya, kata-kata seperti kemarin, tadi, atau bulan lalu adalah contoh deiksis waktu lampau. Mereka membantu kita menyampaikan informasi tentang peristiwa yang sudah berlalu, memberikan konteks waktu pada percakapan dan tulisan kita. Jadi, dengan deiksis waktu lampau, kita bisa membawa komunikasi dengan lawan tutur dalam waktu ke belakang dan membuat cerita atau komunikasi menjadi lebih hidup. Lalu, jenis deiksis waktu selanjutnya yaitu waktu sekarang. Deiksis waktu sekarang merupakan kata ganti yang merujuk pada waktu saat terjadinya tuturan. Muhyiddin tahun 2019. Berdasarkan pendapat tersebut, deiksis waktu sekarang merujuk pada kata yang menunjukkan sedang berlangsungnya suatu kejadian saat penutur melakukan tuturannya. Bentuknya seperti sekarang, hari ini, dan malam ini. Contohnya pada kalimat pertama, sekarang ayah sedang tidak ada di rumah. Lalu pada kalimat kedua, hari ini ibu masak sayur lodeh. Kalimat tersebut menggunakan deiksis waktu sekarang karena peristiwa yang dituturkan benar-benar sedang terjadi saat penutur melakukan tuturannya. Deiksis waktu untuk sekarang adalah cara kita menunjukkan waktu atau momen saat ini dalam percakapan atau tulisan. Bayangkan ini sebagai GPS dalam pembicaraan kita, membantu orang lain menemukan di mana kita berada dalam waktu. Kata-kata seperti sekarang, saat ini, atau bahkan gestur tubuh seperti menunjukkan jam saat ini adalah contoh deiksis waktu untuk sekarang. Ini membantu kita semua tetap terhubung dan fokus pada momen yang sedang terjadi, memberikan konteks waktu pada apa yang sedang kita bicarakan dan alami bersama. Jadi, waktu sekarang adalah kunci untuk mengaitkan kita semua dalam momen yang sama. Jenis deiksis waktu yang terakhir yaitu waktu mendatang. Deiksis waktu mendatang merupakan kata ganti yang merujuk pada waktu setelah terjadinya tuturan. Muhyiddin tahun 2019. Berdasarkan pendapat tersebut, deiksis waktu mendatang merujuk pada kata yang menunjukkan belum terjadinya peristiwa saat penutur melakukan tuturannya. Bentuknya seperti nanti, besok, minggu depan, bulan depan, dan sebagainya. Contohnya pada kalimat pertama yaitu bulan depan sudah memasuki semester baru. Lalu pada kalimat kedua, besok kita kedatangan tamu.
Kalimat di atas menggunakan deksis waktu mendatang yang bertujuan untuk menginformasikan atau mengantisipasi sebuah rencana sehingga dituturkan sebelum terjadinya peristiwa. Bayangkan deksis waktu mendatang seperti peta navigasi dalam pembicaraan. Ini adalah alat bahasa yang membantu kita menunjukkan waktu atau kejadian yang akan datang. Misalnya kata-kata seperti besok, minggu depan, atau bulan depan adalah contoh deksis waktu mendatang. Mereka membantu kita merencanakan, memberi konteks waktu, dan mempersiapkan orang lain untuk momen yang akan datang. Jadi, deksis waktu mendatang adalah kunci untuk membawa kita semua ke masa depan dalam percakapan atau tulisan kita. Jenis deksis ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai deksis sosial. Deksis sosial ialah deksis yang menunjukkan atau mengungkapkan perbedaan-perbedaan kemasyarakatan antara peran peserta atau antar penutur dan lawan tuturnya. Dalam deksis sosial ini, rujukannya adalah perbedaan yang ada di dalam lingkungan sosial. Sebastian, Diani, dan Rahayu tahun 2019. Berdasarkan penjelasan tersebut, deksis sosial merupakan kata yang merujuk pada perbedaan lingkungan sosial yang ada antara penutur dan lawan tutur. Perbedaan lingkungan sosial ini bisa karena umur, jabatan, kedudukan, bahkan bisa karena kesopan santunan dalam berbahasa. Contoh kalimat deksis sosial yaitu saat Retno yang berusia 30 tahun dan merupakan atasan Dwi berkata kepada Dwi, "Mas Dwi, tolong kirimkan laporan kemarin ya." Lalu dibalas oleh Dwi yang berusia 34 tahun. "Baik Bu, akan saya kirimkan." Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa Retno yang berusia 32 tahun memanggil Dwi yang berusia 34 tahun dengan sebutan Mas karena adanya perbedaan umur di mana Mas Dwi lebih tua dibandingkan Retno. Perbedaan kemasyarakatan ini hanya bisa digunakan dalam komunikasi informal seperti kepada teman yang lebih tua, saudara, kekasih, ataupun rekan kerja. Sama halnya dengan penggunaan deksis kakak, mbak, teteh, dan sebagainya. Sedangkan Mas Dwi sendiri memanggil Retno dengan sebutan Bu karena Retno memiliki jabatan yang lebih tinggi dibandingkan dirinya. Perbedaan kemasyarakatan yang terjadi saat Dwi memanggil Retno dengan sebutan ibu karena jabatan Retno lebih tinggi membuat deksis ibu digunakan dalam keadaan yang lebih formal. Sama halnya dengan bapak, tuan, nyonya, saudara, dan sebagainya. Hal yang dijabarkan tersebut juga dituturkan sebagai bentuk kesopan santunan dalam berbahasa. Jenis deksis yang selanjutnya akan kita bahas yaitu jenis deksis keempat atau deksis spasial atau deksis ruang atau tempat. Deksis spasial atau deksis tempat merupakan kata ganti yang berkaitan dengan pemberian bentuk kepada lokasi ruang yang bisa dipandang dari lokasi penutur saat peristiwa tutur tersebut terjadi. Aci tahun 2019. Berdasarkan pendapat Aci tersebut, diketahui bahwa deksis spasial atau deksis ruang merupakan kata yang merujuk pada sebuah tempat atau ruang yang sedang digunakan atau yang dapat dipandang dari lokasi peristiwa tuturan terjadi. Contohnya yaitu pada kalimat, "Aku duduk di sini, menatap pelabuhan di sana untuk menunggumu pulang." Dari kalimat di atas, makna kata "di sini" merupakan rujukan dari tempat berlangsungnya penuturan atau tempat di mana penutur melakukan tuturan. Sedangkan kata "di sana" setelah kata pelabuhan merujuk pada tempat yang bisa atau sedang dipandang oleh penutur. Lalu berikutnya ada jenis deksis wacana. Deksis wacana merupakan deksis yang berhubungan dengan penggunaan ungkapan dan pemilihan kata di dalam suatu ujaran untuk mengacu pada satu bagian wacana yang mengandung ujaran itu untuk melihat makna dari ujaran tersebut, termasuk ujaran itu sendiri. Narayukti tahun 2020. Berdasarkan pendapat di atas, deksis wacana bertujuan untuk merujuk pada ungkapan yang sudah dituturkan atau yang akan dituturkan untuk melihat makna di dalamnya. Contoh deksis wacana yaitu pada kalimat pertama, "Amir ingin sekali membeli ponsel, namun keinginan itu harus ia hapus karena untuk makan saja susah." Lalu pada kalimat kedua, "Di luar pintu rumahnya, Ratu melangkah ragu untuk masuk." Dari kedua contoh di atas, pada contoh pertama merujuk pada ungkapan yang sudah dituturkan sebelumnya, di mana kata keinginan itu merujuk pada makna pada keinginan Amir untuk membeli ponsel. Sedangkan contoh kedua merujuk pada ungkapan yang akan dituturkan, yaitu penggunaan kata gantinya dalam rumahnya diikuti dengan nama Ratu sehingga dapat diketahui bahwa makna rumahnya yaitu rumah dari Ratu. Deksis wacana sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada deksis wacana anafora, lalu yang kedua ada katafora. Jenis deksis wacana pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai anafora.
Deksis anafora merupakan deksis yang mengacu pada apa yang telah disebutkan. Deksis ini menunjuk apa yang sudah pernah disebutkan. ACI tahun 2019. Dari pendapat tersebut, deksis anafora dapat dikatakan sebagai deksis yang mengacu atau merujuk pada kata atau kalimat yang telah disebut sebelumnya. Bentuk deksis anafora yaitu ini, itu, yang terdahulu, dan lain-lain. Contoh kalimat deksis anafora yaitu Julia tumbuh menjadi sosok yang cantik. Ia juga pintar dan ramah terhadap para tetangganya. Kalimat tersebut merupakan deksis anafora karena pada kata ia dalam kata kedua dan tetangganya merujuk pada Julia dan tetangga Julia yang sudah disebutkan pada awal kalimat. Deksis anafora mirip dengan mengacu kembali ke sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Hal tersebut seperti menghubungkan titik A ke titik B dalam cerita. Kata-kata seperti itu, mereka, dan yang digunakan untuk merujuk kembali pada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini membuat cerita tetap terhubung, mencegah pengulangan kata-kata, dan menjaga alur cerita agar tetap lancar. Jadi, deksis anafora adalah jembatan kata-kata yang membantu kita tetap terkait dengan apa yang sudah dibicarakan sebelumnya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu jenis deksis wacana terakhir, yaitu katafora. Deksis katafora adalah deksis yang mengacu pada apa yang akan disebut. ACI pada tahun 2019. Dari pendapat ACI tersebut, deksis katafora merujuk pada kata yang akan disebutkan pada suatu wacana atau suatu peristiwa tuturan. Bentuk deksis katafora yaitu berikut ini, di bawah ini, sebagai berikut, dan lain-lain. Contoh kalimat dari deksis katafora yaitu terdapat 3 jenis perundungan yang dilakukan oleh pelaku baik sadar ataupun tidak disadari sebagai berikut. Pertama perundungan fisik, lalu perundungan verbal, dan yang terakhir perundungan sosial. Kalimat tersebut menunjukkan deksis katafora karena adanya kata sebagai berikut sebagai kata yang mengacu pada kata yang akan disebut. Deksis katafora adalah sebaliknya dari anafora. Itu seperti menyiapkan terlebih dahulu sesuatu yang akan dibicarakan atau disebutkan kemudian. Kata-kata seperti ini, itu, atau mereka digunakan untuk mempersiapkan pembaca atau pendengar terhadap apa yang telah disebutkan kemudian dalam pembicaraan atau tulisan. Itu membantu menciptakan ekspektasi dan menjaga kejelasan dalam komunikasi kita. Jadi, deksis katafora adalah semacam teaser atau cuplikan yang dapat mempersiapkan kita untuk informasi yang akan datang. Lalu, jenis deksis yang terakhir yaitu deksis anafora yang sempat kita singgung sebelumnya dalam deksis wacana. Deksis anafora merupakan deksis yang mengacu pada apa yang telah disebut. Deksis ini merujuk pada apa yang sudah pernah disebut. ACI tahun 2019. Berdasarkan pendapat tersebut, deksis anafora merujuk pada kata ganti dari apa yang telah disebutkan dalam kalimat sebelumnya atau yang pernah disebutkan di dalam wacana maupun peristiwa tutur tersebut. Bentuk kata gantinya bermacam-macam, yaitu ini, itu, dia, ia, nya, dan lain-lain. Contoh kalimat dari deksis anafora yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kue keju bikinan mama sangat enak. Bahkan kue ini pernah memenangkan lomba yang diadakan kelurahan. Lalu pada kalimat kedua, Lisa anak yang sangat aktif. Dia sangat senang berlarian ke sana kemari. Kalimat pertama pada contoh di atas terdapat deksis anafora di dalamnya karena kata kue ini merujuk pada kue keju buatan mama yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu pada kalimat kedua pun terdapat deksis anafora pada kata dia yang merujuk pada kata Lisa yang telah disebutkan pada awal kalimat. Baik teman-teman, itu saja materi yang dapat saya paparkan. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa deksis merupakan serangkaian alat bahasa yang membantu kita menentukan siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa dalam setiap komunikasi kita. Dengan memanfaatkannya, kita dapat mengkontekstualisasikan informasi secara tepat, menjaga kelancaran komunikasi, dan membuat pesan atau cerita kita lebih jelas dan terhubung. Deksis juga merupakan penggunaan kata atau ungkapan yang bergantung pada konteks waktu, tempat, atau orang yang terlibat dalam percakapan untuk memberikan arti yang jelas. Jadi, dapat dikatakan bahwa deksis membantu dalam penentuan referensi spesifik dari kata atau frasa yang digunakan dalam situasi komunikasi tertentu. Dalam konteks linguistik, deksis membantu dalam menentukan rujukan kata-kata terhadap situasi saat percakapan terjadi.
Sekian pemaparan materi saya pada video ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang, khususnya teman-teman yang sedang menyaksikan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.